Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kita boleh berjumpa dalam renungan pada saat pagi hari ini. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Selalu baru setiap hari, selalu baru setiap pagi. Dan kami percaya hari ini pun Tuhan menyatakan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Dan sebelum kami beraktivitas, kami rindu mendengar firman-Mu. Berbicaralah, sampaikanlah isi hati-Mu. Kami rindu mendengar firman-Mu. Pakai kami hamba-Mu, pakai kami semua yang mendengar firman Tuhan ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mari pada saat pagi hari ini kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan. Saya akan berikan judul renungan pada saat pagi hari ini, Tuhan atas musim hidup kita. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama. Saya akan bacakan buat kita semua. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jika kita membaca keseluruhan ayat dalam pasal 3 ini, dalam judulnya di situ dikatakan untuk segala sesuatu ada waktunya. Kita melihat di masa-masa yang ada, kita melihat ada masa di mana Tuhan izinkan kita senang, mengalami sukacita. Ada di situ juga mengalami air mata. Ada kegagalan, ada keberhasilan. Segala sesuatu ada masanya. Mari sama-sama kita juga membaca di dalam Kejadian pasal 8. Kejadian pasal 8 ayat yang ke-22. Saya bacakan juga buat kita semua. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat di sini bahwa selama bumi masih ada, bahkan selama hidup kita ada, tidak akan berhenti-henti musim itu berubah. Ada musim menabur, ada musim menuai, ada masa di mana musim dingin dan juga musim panas, kemarau, hujan, bahkan siang dan malam silih berganti. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kehidupan kita pun demikian. Dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam kesehatan kita, dalam segala hal, selama bumi masih ada, selama kita hidup, musim akan terus berganti. Dan tidak terasa, tinggal beberapa hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2022. Setelah kita melewati masa-masa pandemi, dan kita sudah ada di penghujung tahun 2022. Dan sebentar lagi kita akan masuk di tahun yang baru, tahun 2023. Dan menurut banyak perkiraan, ya, di sana dikatakan akan mengalami masa krisis, akan terjadi banyak kesulitan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tanpa kita mendengar dari banyak orang, bahkan pakar-pakar yang ada, bahkan dari presiden sekalipun, jika kita melihat memang hal itu harus terjadi. Sebab apa? Firman Tuhan sudah mengatakannya, sudah dinubuatkan oleh para nabi, dan kita melihat bahwa sesungguhnya hal itu yang harus terjadi. Musim terus berganti dalam kehidupan kita. Nah, sekarang bagaimana sikap kita sebagai orang percaya untuk mengatasi, untuk menjalani setiap musim-musim yang penuh dengan perubahan? Ada masanya setiap musim itu. Nah, kalau kita melihat bagaimana dengan sikap kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang pertama yang harus kita lakukan
adalah apa? Bersyukur untuk segala sesuatu yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Dan kita masih terus bersyukur untuk semua yang Tuhan izinkan terjadi. Beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan seseorang, dia mengatakan bahwa sakit kok lama, kapan saya sembuh? Dan saya sampaikan bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, itu ada maksud Tuhan di dalamnya. Biarlah kita terus sabar, kita terus pelihara iman, terus pelihara pengharapan kita kepada Tuhan. Maka kita tidak akan merasa kecewa. Tetap semangat, tetap kuat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini yang harus kita lakukan yang pertama, terus bersyukur. Kita ada sampai dengan hari ini, kita mau berkata, Ebenezer. Banyak orang melewati tahun-tahun dengan penuh kekhawatiran. Banyak orang melewati tahun-tahun penuh dengan duka-duka cita. Nah, tetapi pada saat pagi hari ini, kita dapat melewati masa pandemi. Kita dapat melewati masa-masa yang sukar. Mungkin masa di mana saudara harus meneteskan air mata. Tetapi kita berkata pada saat pagi hari ini, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kita berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, terbukti bahwa Tuhan ada atas setiap musim. Terbukti bahwa Tuhan yang memampukan saya dan saudara untuk melewati setiap musim yang ada. Khususnya di tahun 2022. Itu yang pertama yang harus kita lakukan. Mari terus bersyukur. Allah bekerja, Allah ada, Allah selalu bersama-sama dengan kita. Yang kedua yang harus kita lakukan atas setiap perubahan, atas musim hidup yang terjadi di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah meninggalkan setiap dosa, meninggalkan setiap beban-beban yang menindih hidup kita. Segala kebencian, kemarahan, segala kepahitan, semua beban yang mengikat kita, kita mau tanggalkan itu. Sebab apa? Kalau kita bawa lagi di tahun yang baru, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka itu akan menghambat langkah kita. Kita akan semakin tertati-tati, tidak mampu melangkah lagi. Sebab apa? Itu menghambat langkah kita. Yang harus kita tinggalkan. Mari tinggalkan dosa. Mari tinggalkan segala kebencian, kepahitan. Bahkan hal-hal yang masih kita simpan di dalam kehidupan kita, dalam hati kita. Tinggalkan itu dan lakukan pemberesan di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama. Maka itu yang akan meringankan langkah kita untuk ke depan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari sama-sama kita meninggalkan setiap dosa yang menindih hidup kita, yang menekan kehidupan kita. Dan kita masuki tahun yang baru dengan sukacita. Haleluya, puji Tuhan. Yang ketiga yang harus kita lakukan, memasuki musim atau memasuki tahun yang baru nanti dengan persiapan. Apa persiapan yang harus kita lakukan? Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah melihat tadi bahwa dalam setiap musim pasti ada perubahan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak tahu apa yang terjadi di depan, tetapi yang jelas pasti akan mengalami, yang firman Tuhan berkata, kita ada di masa-masa yang sukar. Akan mengalami kesukaran di bidang ekonomi, ada banyak mungkin varian-varian penyakit yang lain yang akan datang silih berganti. Bahkan segala sesuatu bisa berubah. Ada bencana terjadi di mana-mana. Di negara kita, di tempat yang lain pun demikian. Kita melihat ada banyak kesukaran. Tetapi jangan sampai hal itu melemahkan iman kita. Mari melangkah maju. Ya saudara, melangkah maju dengan penuh kepastian. Sebab apa? Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Apa yang harus kita siapkan? Saudara, mari. Yang pertama yang harus kita lakukan
Mari melangkahlah dengan iman. Iman yang seperti apa? Iman yang aktif, iman yang produktif, yang selalu percaya bahwa Tuhan selalu ada buat kita. Dan mari terus taat dan setia untuk melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari pelihara hal itu. Melangkah dengan iman. Yang kedua, dengan pengharapan. 3 hal, iman, pengharapan, dan kasih. Bapak Ibu, kita melihat bahwa hari-hari ini banyak orang yang kehilangan pengharapan. Tetapi pada saat pagi hari ini, mari pandanglah hari esok dengan segala pengharapan. Ada lagu lama mengatakan, ku pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Haleluya, luar biasa. Pandang hari esok dengan iman, dengan pengharapan bahwa Yesus pasti menjamin hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat yang terakhir dalam Habakuk pasal 3 ayat yang kedua. Kita sama-sama membaca ayat ini di dalam Habakuk pasal 3 ayat yang kedua. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu lagi dalam lintasan tahun. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat dari ayat ini merupakan doa dari Habakuk. Tetapi pada saat pagi hari ini, biarlah hal ini pun menjadi doa kita bersama. Tuhan, hidupkanlah dalam lintasan tahun. Saudara, kita melihat bahwa ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Habakuk berdoa dengan penuh harapan bahwa agar di situ dikatakan supaya umat Tuhan, kita orang-orang percaya melihat betapa besar perbuatan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan pada waktu yang lalu, yang telah Tuhan nyatakan hari ini. Dan di situ dikatakan, hidupkanlah dalam lintasan tahun. Maka di situ dikatakan Tuhan, dia berdoa, Tuhan, sebagaimana Tuhan sudah menolong waktu yang lalu. Ini bicara saat bangsa Israel ada di Mesir dan mereka boleh melihat pertolongan Tuhan. Mereka sampai di tanah perjanjian. Maka saat ini pun, saat bangsa Israel ada di dalam kesesakan, dia berdoa saat itu, tunjukkanlah kiranya kasih setiamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini pun di akhir tahun ini kita boleh melihat kasih setia Tuhan, dan percayalah Tuhan menyertai kita di lintasan tahun, di musim-musim hidup kita berikutnya. Tuhan selalu ada buat kita. Dia menunjukkan kasih setianya dalam hidup kita. Kasih setianya tidak berubah. Puji Tuhan, Bapak Ibu, akan berbeda ketika kita melangkah dengan iman, dengan penuh pengharapan dan kasih kepada Tuhan. Itu akan berbeda langkah kita. Kita tidak akan berlambat-lambat, tetapi kita akan maju melangkah dengan pasti. Langkah kita tidak gontai lagi. Kita tidak merasa terseok-seok lagi. Sebab apa? Kita yakin ada Tuhan yang menjamin hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, melangkahlah dengan pasti di hari ini. Melangkahlah dengan pasti di hari kita berikutnya, di tahun-tahun berikutnya. Sebab Tuhan ada buat kita. Tuhan ada atas musim hidup kita. Dia yang mengendalikan hidup kita. Dia yang mengontrol hidup kita. Dan kita aman bersama dengan Tuhan. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis-habis di dalam kehidupan kami. Firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini memberikan kekuatan kepada kami untuk kami melangkah dengan pasti pada saat pagi hari ini, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada di musim hidup kami.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami mau bersyukur untuk semua perbuatan Tuhan. Dan kami mau tanggalkan hal-hal yang menjadi beban dalam kehidupan kami. Sebab itu menjadi sampah. Segala sesuatu yang terjadi, Allah izinkan terjadi dalam hidup kami untuk mendatangkan kebaikan. Biarlah kami semakin kuat di dalam Tuhan, semakin dewasa di dalam Tuhan. Kami mau terus pelihara iman kami. Kami mau terus pegang janji-janji firman-Mu. Dan kami mau terus dituntun oleh Engkau ya Roh Kudus. Kami akan menghadapi masa-masa yang menakutkan mungkin. Masa-masa yang sukar. Tetapi kami tahu ada firman Allah dan Roh Kudus. Ada Engkau yang selalu menjamin hidup kami, menyertai kami sampai pada akhir zaman. Berkatilah umat-umat-Mu dalam segala pergumulan mereka. Engkau hadir Tuhan. Engkau bersama-sama dengan mereka. Memberikan kekuatan, memberikan semangat yang baru. Terima kasih Tuhan. Yang sakit Engkau jamah berikan kesembuhan di dalam nama Yesus. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat jemaat-Mu dalam pergumulan mereka, dalam pekerjaan mereka. Engkau buat menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan. Pendidikan umat-umat-Mu juga Engkau berikan keberhasilan. Terima kasih Tuhan. Kami akan melangkah di hari ini. Kami yakin berkat kasih setia Tuhan, perlindungan Tuhan ada atas keluarga kami, ada atas pekerjaan kami, bahkan dalam segala hal yang kami kerjakan Engkau buat menjadi berhasil. Pekerjaan Tuhan yang ada di KPD Hebron, kiranya Tuhan memberkati gembala, seluruh staf, hamba-hamba Tuhan, setiap jemaat yang ambil bagian di dalam pelayanan. Kami berdoa Tuhan, kami terus dipakai di dalam Engkau, semakin bersemangat di dalam melayani Tuhan. Sebab hidup adalah kesempatan. Kami mau pakai untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus berdoa buat bangsa dan negara kami. Berkati Indonesia, berkati kota Malang, berkati wilayah di mana kami tinggal. Dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Berkati pemerintah yang ada, berkati pemerintah sampai kepada tingkat RT RW. Berikan hikmat kepada pemerintah untuk mengatasi segala persoalan problema yang ada, khususnya Tuhan di daerah-daerah bencana. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan beri hikmat Tuhan buat pemerintah yang ada. Kami berdoa secara khusus buat Indonesia, sejahtera-Mu buat Indonesia. Kami berdoa Tuhan kiranya memberkati. Menjadi doa kami, Injil-Mu boleh disebarluaskan. Semakin banyak orang yang percaya dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Kami mau melangkah di hari yang baru ini bersama dengan Tuhan. Engkau adalah pahlawan kami. Engkau adalah penolong kami. Kami tidak takut. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami sudah berdoa. Kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.